Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Pasli Hakiki, perwakilan dari kelompok 3, ingin memandu dan menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Baiklah, sebelum dimulai, kami semua ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Supriyadi, dan kepada teman-teman sekalian yang telah kooperatif sehingga terwujudnya tugas kali ini. Sebelum dimulai, alangkah etisnya saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, Agung Hidayat, berasal dari Kabupaten Siak. Arif Pasli Hakiki, saya sendiri, yaitu asal dari Kabupaten Kampar. Eka Destiani dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Farha Sapira Putih dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Melati Huta Barat dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pasien Persaulian Sihombing dari Kabupaten Siak. Rido Mariani dari Kabupaten Siak. Dan yang terakhir, Santika Mirna Setyaningsi dari Kota Pekanbaru. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita panggilkan pemateri yang pertama, yaitu Eka Destiani. Kepada Eka kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikut saya akan menjelaskan mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini dapat kita lihat pengertian ideologi. Secara etimologi, ideologi ini berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, buah pikiran, dan logos artinya ilmu. Lalu kata idea ini berasal dari kata Yunani, eidos, yang artinya bentuk. Selain itu, ada kata idein yang artinya melihat. Maka, secara harfiah, ideologi ini berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi ini didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Berikut ada beberapa pemikiran dari tokoh Indonesia tentang ideologi. Menurut Sastra Prasetya, ideologi ini adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Suryanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Lalu menurut Muryanto, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Dalam pengertian tersebut, dapat ditangkap beberapa komponen penting mengenai sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Berikut beberapa fungsi ideologi. Yang pertama itu ada struktur kognitif. Maksudnya keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Lalu ada orientasi dasar, yang bermaksud dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Lalu sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak, serta bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Fungsi lainnya yaitu kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Selain itu ada pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Berikut peran konkret Pancasila sebagai ideologi. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Maksudnya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada persepsi moral. Yang kedua ada ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya pada kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.
Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional ini merupakan penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengembangkan tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eka Destiani. Selanjutnya kita mintakan kesediaan Parha Sapira Putih untuk menyampaikan materinya. Kepada Parha kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Muzain, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah seharusnya lebih mengerti dan memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi dan mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut Bakri, pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Sekian alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Parha Sapira Putih. Untuk selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada Rido Mariani untuk menyampaikan materinya. Kepada Rido, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu sumber historis Pancasila. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalisme, agama dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie.
Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999, suasana politik lebih banyak ditanya dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Baiklah, demikian materi saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ridho Mariani. Selanjutnya kita berikan giliran kepada Passion Persaulian Sihombing untuk menyampaikan materinya. Kepada Passion kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang sekarang sampai di sumber sosiologis Pancasila. Untuk sumber sosiologis Pancasila yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hak saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok atau berlebihan. Selanjutnya, sumber politis Pancasila. Untuk politis Pancasila yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga, diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang sila keempat, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sementara sila kelima diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Passion Persaulian Sihombing. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk Agung Hidayat untuk menyampaikan materinya. Kepada Dayat kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan
tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan Presiden Soekarno adalah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Dan pada masa pemerintahan Soeharto, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Dan mana pada argumen tentang tantangan ini memiliki faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama, faktor eksternalnya, yaitu pertarungan ideologis antara negara superpower antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan pendudukan dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi. Dan faktor internalnya adalah pergantian rejim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi dan berkepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Dan yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Sekian penjelasan tentang argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agung Hidayat. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Santika Mirna Setianingsih. Kepada Santika kami persilahkan. Kasih kepada moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara terbagi atas 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Ini mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari problematika dan keresahan yang terjadi secara nyata di lingkungan bermasyarakat kita. Nilai-nilai Pancasila ini diambil langsung dari peristiwa-peristiwa kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harusnya kita munculkan pada kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai Pancasila ini sangat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah digagas lama oleh pendiri negara Indonesia. Yang kedua, ada dimensi idealitas. Tidak semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bisa kita terapkan pada kehidupan kita yang masyarakat majemuk ini. Perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk tetap memiliki pedoman dan tujuan yang sama, maka nilai-nilai Pancasila mengandung cita-cita yang idealnya dicapai secepatnya untuk membangun masyarakat yang maju dan baik finansialnya. Dengan adanya cita-cita ini, diharapkan bangsa Indonesia bersama-sama merangkul untuk mewujudkannya. Yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas. Negara memberikan kita keleluasaan untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan apa yang kita anggap benar, dengan catatan masih dalam koridor warga yang baik dan tidak ada tendensi untuk melakukan tindakan yang merugikan negara.
Hal ini didukung pula oleh payung hukum negara kita yang berasas demokrasi. Negara sangat terbuka untuk menerima bagaimana cara pandang warga negara dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun diatur dalam undang-undang untuk menjamin keselamatan warga negara. Yang kedua, ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Perlu adanya acuan dan pedoman yang satu untuk memberikan persepsi yang sama dalam menjadi kriteria warga negara yang baik. Bangsa Indonesia tersebar dari banyak daerah. Apa hal yang dianggap tabu bisa saja lumrah di daerah lain. Untuk itu, Pancasila hadir sebagai pedoman kita bersikap dan berperilaku dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, ada ideologi negara sebagai filter nilai yang tidak sesuai. Dalam praktiknya, pasti terdapat satu atau dua hal praktik hukumnya tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Banyak faktor yang menyebabkannya. Hal ini bisa dari penegak hukumnya ataupun warga negara. Dengan adanya ideologi negara, kita mempunyai filter dalam bermasyarakat. Ketika ada suatu hal yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka suatu urusan tersebut bisa kita runutkan kembali ke ideologi negara. Sekian dan terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Santika Mirna Setianingsih. Untuk yang terakhir, kita berikan kesempatan kepada Melati Huta Barat untuk menyampaikan materinya. Kepada Melati, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini, saya akan membahas tentang rangkuman pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara mempunyai peranan yang penting dan menentukan arah pemerintahan negara Indonesia. Tanpa adanya ideologi ini, maka arah pemerintahan dan tujuan bangsa tidak akan tercapai. Pancasila mempunyai rumusan sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh sebagai dasar hukum, dasar moral, dan kaidah fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya sesuatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia. Akan tetapi, Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekasan tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya. Kekasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimaman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntut moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas, mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan, dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konstekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat, di mana ideologi memiliki variasi pengertian, yakni ideologi adalah prinsip, dasar, arah, dan tujuan dalam kehidupan. Ideologi juga berfungsi mendasari kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi landasan, pedoman, dan bekal serta jalan bagi suatu kelompok masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melati Huta Barat. Penyampaian materi dari Melati tersebut menandai berakhirnya
sesi presentasi kita kali ini. Untuk selanjutnya kita bertemu pada sesi tanya jawab. Saya tutup sesi presentasi kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.